Oke, nggak kerasa ini udah mau beres 45 menit satu SKS. Satu SKS 45 menit ya 50 ya. Nah ini mungkin saya mau ngajak teman-teman Olsen, Kiki sama Rainer juga untuk bisa nggak sih kasih pesan buat teman-teman yang mungkin yang sedang dalam galau, lagi milih gitu kan, karena ada beberapa pilihan kalau nggak lulus SBM ya. Yang saya tahu adalah satu, ikut ujian mandiri, coba lagi sampai bulan Agustus nanti, dan September juga ada yang masih buka. Yang kedua adalah gap year, les dulu, kerja dulu, lalu tahun depan coba lagi. Yang ketiga mungkin coba pilih swasta. Yang keempat mungkin langsung aja berkeluarga menikah. Saya juga nggak tahu itu jadi pilihan atau enggak ya. Tapi itu kan pilihan wajarnya ya. Nah, ada nggak sih kata-kata buat teman-teman semua yang sedang merasakan bahwa lagi galau, lagi masih terpukul juga, masih denial juga tentang kegagalan di SBMPTN ya? Saya mau mulai dari Rainer dulu, silakan. Oke, buat teman-teman yang tadi kayak Pak sebut ya, yang galau, sebenarnya nggak perlu kita terlalu berkecil hati ya dan bersedih. Nggak semua, aku bukannya karena dari kampus swasta membaguskan kampus swasta ya, tapi aku bisa bilang sih nggak semua kampus swasta itu buruk kok gitu. Nggak semua kampus swasta itu ya yang kayak orang-orang bicarakan di luar gitu. Susah cari kerja lah nantinya, susah dapat gaji yang tinggi gitu kalau udah lulus di sana gitu. Dan menurut aku terutama karena aku ada di mekatronika yang tadi aku juga disebutin gitu ya, karena kita kompak gitu ya satu sama lain antar mahasiswanya, karena kita ditempatin dalam kelas yang sama terus 4 tahun ke depan. Jadinya kita juga belajar buat kerjasama secara secara terbiasa gitu. Kita terbiasa buat selalu kerjasama. Ditambah juga buat teman-teman yang tahu juga dosen-dosen di Mekatronik ini luar biasa ya. Praktis, contohnya itu udah pernah ke Jepang, udah pernah ke Prancis juga ya Pak ya buat belajar ya Pak ya. Betul. Ya, S2 ke Jepang, S3 ke Prancis gitu. Yang tadi Pak Chris juga sebut, Pak Niko itu dari Amerika juga gitu, dan banyak lainnya gitu ya yang luar biasa lainnya. Jadi berkaca dari apa yang aku alamin selama kurang lebih 4 tahun di sini, aku bisa melihat sih bahwa ternyata prospek kerjanya luar biasa maju ya, apalagi kita tentang teknologi gitu. Siapa sih yang nggak butuh teknologi masa depan? Paling jadi jangan berkecil hati, dan menurutku dari aku yang udah aku jalanin, Mekatronika Unpad tuh sangat memikirkan masa depan. Oke, berarti jangan kecil hati ya. Kalau kata lagu mungkin thank you next gitu ya. Ya udah thank you lah SBMPTN, thank you. Langsung coba kita lihat di kesempatan selanjutnya ya. Oke, terus sekarang dari Olsen ada something nggak mau dikatakan? Kalau dari aku, buat teman-teman yang lagi galau karena nggak masuk SBM, ini aku bilangin di awal kalau kegalauan kalian itu nggak ada gunanya. Ingat, waktu itu berharga. Waktu berharga. Dengan kalian galau, kalian udah ngabisin waktu berapa banyak untuk yang harusnya kalian bisa gunakan untuk melakukan kegiatan lain, kayak cari kampus lain atau bikin apa kayak yang lebih menarik. Nah, bikin konten di YouTube daripada galau gitu ya. Dia. Contohnya. Produktif. Lalu. Nah, daripada galau gitu, lebih baik kalian pikirin yang lain, jangan patah semangat, karena hidup kalian nggak dari situ doang. Setuju. Ingat ya kata Olsen, gagal itu segmented, tidak semuanya. Ya, betul. Oke. Terakhir Kiki, gimana Ki? Kalau ngomongin pilihan hidup ya, kita mau ikut SBM ulang tahun depan atau ikut SNM, PTN atau itu, pesan dari saya sih cuma satu, setiap orang itu punya path dan timeline yang berbeda, dan kita nggak bisa ngebandingin timeline kita harus sama kayak kebanyakan orang. Kebanyakan orang ya memang lulus SMA, masuk perguruan tinggi, lulus langsung cari kerja gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga, mungkin ada yang udah lulus dan belum dapat kerja, atau mungkin ada teman-teman yang habis SMA terus bingung mau kerja atau mau kuliah. You're on the right path gitu. Kalian ada di jalur yang tepat, itu jalur kalian sendiri, dan jangan ngebanding-bandingin jalur kita dengan jalur orang lain, karena timeline-nya berbeda dan titik start-nya pun beda. Titik start kita beda-beda, entah dari ekonomi, ilmu, dan lain-lain, itu titik startnya beda. Jadi kita nggak bisa bandingin progres kita dengan orang lain. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha yang terbaik,
tetap realistis yang kayak tadi gue bilang. Karena saya orangnya cukup realistis, jadi menerima kenyataan dan harus move on, jangan lama-lama. Ya bersedih boleh lah untuk ya sehari 2 hari, tapi udahannya harus move on dan kita harus melakukan hal-hal yang produktif yang kayak Olsen bilang tadi. Dan kita punya pet dan jalan yang berbeda. Kita ada di jalur yang tepat, di jalur kita sendiri. Oke, ya. Jadi sebagai rangkumannya Oh, ya, Pak, satu. sama mau nambahin lagi Pak, mau nambahin. Boleh, satu lagi silakan. Nah, buat teman-teman lagi nih, emang hidup itu kan naik turun. Ibaratnya alat yang pendeteksi detak jantung dong, naik turun dong. Betul. Sedangkan kalau datar berarti kita Mati. kan. Artinya betul Yang juga. naik turun itu justru kita harus bersyukur karena emang itu PT kita. Kalau misalkan datar-datar doang, hidup kalian membosankan berarti. Oke, setuju. Berarti Jadi jangan- lengkapin. jangan- Betul ya. Iya. Itu tanda orang Iya. hidup, dia berdetak naik turun. Kalau flat, apa sih Mati. menariknya ya? Ya udah mati Heeh. gitu ya. Oke, nah mungkin buat ngerangkum satu, jangan kecil hati seperti tadi kata Rainer ya. Kata Olsen, jangan lama-lama karena waktu terus berjalan ya. Kemudian juga tiap orang petnya beda-beda, starting pointnya beda-beda, nggak adil kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Lebih baik bandingkan diri kita dengan diri sendiri ya nggak sih? Kemarin gue gagal, sekarang harusnya nggak boleh dong karena udah pernah kan. Kalau gagal lagi ya artinya ya mungkin nggak belajar dari pengalaman ya. Oke, terima kasih sekali dan ini pengumuman terakhir. Urpar Mekatron masih buka OSM 3 ya sampai tanggal berapa Rainer? 29 Juni. Juni, Betul ya. Jadi USM 3 itu kalian ujian dan untuk Mekatron sendiri kalian gak boleh buta warna karena bahaya ngeliatin kabel merah dan hijau ya. Kemudian harus dari IPA ya. Lalu mungkin harus lewatin ujian yaitu bahasa Inggris, matematik dan juga fisika ya. Sama satu lagi jalur UTBK. Jadi yang kalau misalnya gagal UTBK-nya bisa disubmit ke Unpar dan itu sampai tanggal 15 Juli ya. Juli. Ya, Iya, masih tanggal 15 sampai Juli. tanggal 15 Juli ya. Kami nantikan untuk bergabung di Mekatron. Dan terima kasih buat trainer, terima kasih buat Olsen, terima kasih buat Kiki dan Terima kasih, Bang. semoga bisa enjoy di Unpar ya dengan di waktu-waktu terakhirnya. Kiki juga sudah lewatin proses itu dan kita ketemu lagi di episode yang ketiga dan ya sampai jumpa teman-teman. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih teman-teman. Pak Kris. Bye bye. Terima kasih.